kita baca Al-Quran, baca Al-Fatihah di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Allah jawab, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi langsung kejawab tuh, nggak jauh dari situ. Pertanyaannya kenapa itu, kenapa nggak ini gitu kan? Nanti Gus Baha yang bisa jawab itu. Kenapa itu, kenapa nggak ini? Di dalam kitab Mughnil Labib dijelaskan kenapa ismul isyarahnya itu pakai yang jauh, kenapa nggak yang dekat? Karena sama-sama isyarah, itu dan ini. Ternyata jawabannya ada di halaman berikutnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Artinya apa? Allah menggunakan kata itu yang artinya jauh, maksudnya adalah Al-Quran yang sempurna ini jauh dari jangkauan manusia. Sehingga tidak bisa diada-adakan, nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa direkayasa oleh manusia. Dia jauh dari jangkauan manusia. Sehingga kalau kalian meragukan kebenaran dan keotentikan Al-Quran, cobalah kalian bikin satu surat saja seperti Al-Quran. Dulu ada tuh orang Arab jahiliyah yang pengen menandingi Al-Quran. Ketika turun ayat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaidahum fi tadlil Wa arsala alaihim tayran ababil Tarmihim bihijaratin min sijil. Dan seterusnya. Tiba-tiba ada orang penyair Arab bilang wal fil wal khurtumit tawil. Demi gajah yang belalainya panjang, diketawain satu kota Mekah. Kenapa? Karena beda banget kualitas syair surat Al-Fil dengan syair wal fil wal khurtumit tawil. Kenapa? Di dalam surat Al-Fil itu Allah bukan hanya bicara anatomi gajah. Kalau itu bicara tentang gajah itu punya belalai, itu berarti pendidikan anak-anak di TK. Bukan syair yang tinggi. Tapi di dalam surat Al-Fil Allah lagi bicara tentang sejarah di situ. Allah lagi bicara tentang kekuasaannya atau tauhid, akidah di situ. Allah lagi bicara tentang janji-janji di situ. Allah lagi bicara tentang keajaiban burung ababil di situ. Lengkap, walaupun dengan syair ujungnya sama, tetapi nggak dipaksain, tetap memiliki kandungan makna dan sejarah yang luar biasa. Tapi begitu ditandingi wal fil wal khurtumit tawil, hilang sejarahnya, hilang pesan kebesaran Allahnya, hilang keajaibannya, cuman tinggal susunan-susunan bunyi syair saja. Secara makna jadi tereduksi sama sekali. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian nggak bisa bikin Al-Quran dan memang nggak akan pernah bisa, maka takutlah kalian kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kenapa dzalik itu ada kandungan makna jangan ragukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu tinggi di atas jangkauan makhluk, di atas jangkauan manusia. Walaupun manusia berkumpul untuk membuat satu huruf Al-Quran, mereka nggak akan sanggup, terlalu tinggi di atas jangkauan mereka. Maka la raiba fih, jangan meragukan Al-Quran. Ini salah satu keajaiban susunan-susunan huruf ayat dan surat di dalam Al-Quran. Tapi yang saya ingin ambil pesannya bukan hanya tentang tafsir surat Al-Baqarah, tapi lebih kepada konteks anak muda. Masalah anak muda itu 3. 1, masalah hubungan. Maka dari sinilah muncul sad boy, ya. Ini fenomena anak muda, masalah hubungan, patah hati, ditikung temen, dianggurin, di PHP-in, diharkosin, apalagi di unfollow, left group, akhirnya bikin grup baru. Tadinya grupnya 10 orang, akhirnya bikin lagi grup 9 orang, pecah lagi jadi 8 orang, pecah lagi, lama-lama grup masing-masing dia admin, dia juga member. Ada 10 grup. Ini masalah hubungan, baik hubungan dengan orang yang dicintai maupun dalam pertemanan. Ini masalah anak muda. Sehingga apa petunjuk Al-Quran dalam konteks masalah dalam isu hubungan?
Sehingga kita punya petunjuk dari Al-Quran, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, seperti yang kita minta di Al-Fatihah. Sebagai anak muda, ketika kita lagi galau, kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya lagi galau, beri saya petunjuk. Wa wajadaka dhallam fahada. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan tersesat lalu Allah memberi petunjuk? Sesat di sini dalam konteks ayatnya bukan sesat akidah, tapi tersesat di tengah padang pasir karena terjadi badai, nggak tahu jalan pulang ke Mekah. Lalu Allah menunjukkan jalan pulang ke Mekah. Tapi dalam pemaknaan konteks kita, tersesat di sini juga bisa bermakna galau, bingung. Ya Allah, nih gimana? Saya udah selesai S2, udah kerja, tapi masih visa, jomblo fisabilillah. Gimana cara saya dapatin jodoh? Cara ngelamar cewek itu gimana? Yang ideal itu seperti apa? Yang perempuan lebih galau lagi karena mereka tidak aktif. Yang aktif itu yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini dia pasif, dia nunggu. Nggak boleh dia caper-caperan di TikTok, apalagi pakai filter sampai 10. Akhirnya bukan jadi orang asli, jadi avatar ya, saking banyaknya filter. Nah ini galau nih. Maka dalam konteks kita galau, pemaknaan terhadap ayat ihdinas siratal mustaqim adalah, ya Allah saya lagi galau, beri saya petunjuk. Galau dalam isu apa? Dalam isu jodoh, dalam isu hubungan. Sehingga tidak ada lagi orang yang kemudian kena mental. Ini salah satu isu anak muda hari ini. Mental issue, mental illness. Mulai dari stres, depresi, akhirnya kena penyakit mental kayak bipolar disorder atau skizofrenia yang lebih parah lagi sampai menyakiti orang lain. Kan banyak sekarang varian penyakit mental. Penyebabnya kenapa? Penyebabnya tadi, penyebabnya galau. Halu'a, idza massahu syarr jazu'a, wa idza massahul khair manu'a. Terus gimana caranya biar dia mendapatkan irsyadat? Dia berdoa di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Atau dia berdoa di dalam surat Al-Kahfi, suratnya anak muda, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, beri saya petunjuk dalam urusan saya. Urusan saya apa sekarang? Masalah jodoh. Maka coba kita ambil petunjuk Al-Quran sesuai dengan masalah kita. Dan semuanya ada di dalam Al-Quran. Ini level berikutnya dari orang yang membaca Al-Quran dengan hakut tilawah. Setelah kita membaca dengan bacaan yang benar, tajwid yang benar, irama yang benar, suara yang benar. Apa suara yang benar dalam membaca Al-Quran? Dengan suara yang sedih. Banyak orang bertanya, Ustadz gimana cara baca Quran yang bagus? Apakah harus ikut musabakoh dulu? Bagus kalau bisa ikut musabakoh. Tapi kan gak semua orang beruntung. Alhamdulillah saya beruntung ketika kecil bertemu dengan guru mujawwad atau tajwid. Akhirnya saya ikut musabakoh kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional. Karena mungkin takdirnya seperti itu. Tapi banyak orang yang gak seberuntung itu dapat ikut musabakoh. Apakah dia bisa baca Al-Quran yang indah? Bisa. Tapi vokalnya flat. Dia nggak ada bakat-bakat dangdutnya. Bisa nggak baca Quran? Karena biasanya ini agak-agak India dangdut gitu kan. Sementara dia anaknya indie banget. Anak senja banget lah. Gimana cara anak senja baca Quran tapi indah? Nggak usah pakai irama yang aneh-aneh. Bacalah dengan huzn, dengan sedih, maka indahlah bacaan kita. Karena kata Nabi, Al-Quran itu turun dalam keadaan sedih, maka sebaik-baik bacaan itu yang membacanya dengan sedih. Setelah kita sempurnakan hakut tilawah, membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, maka berikutnya levelnya adalah bagaimana mentadabburi Al-Quran, memahami pesan-pesan Al-Quran, memahami pesannya teman-teman, bukan hanya memahami teksnya. Itu yang disebut dengan al-fiqh. Karena kata para ulama, mal farqu bainal fahmi wal fiqh? Apa bedanya faham dengan fikih? Dua-duanya ilmu. Ada ilmu faham, bahasa Indonesianya faham, bahasa Arabnya fahmun. Ada ilmu fikih. Mal farqu bainahuma, bainal fahmi wal fiqh? Kata ulama, al-fahmu ma'rifatu ma'nal lafzi, wal fiqhu ma'rifatu muradil mutakallim. Faham itu artinya memahami teks.
makna dari ucapan. Sedangkan al-fiqhu memahami maksud dari yang berucap. Kayak misalnya saya bilang pagi ini udaranya sejuk ya misalnya. Itu secara al-fahmu, Ustadz lagi ngomong udaranya sejuk, udah segitu aja. Tapi secara al-fiqhu, apa maksudnya Ustadz ini bilang sejuk? Oh mungkin minta rompi. Ternyata ada rompi, Genzi alhamdulillah jadi hangat. Itu namanya al-fiqhu. Ketika Nabi membaca surat Al-Maidah di Haji Wada, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Semua sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Ini berita gembira, Islam sudah sempurna, dakwah sudah selesai. Abu Bakar menangis. Lalu Umar bertanya, ya Abu Bakar, ma yubkik? Wahai Abu Bakar, kenapa kamu nangis? Kata Abu Bakar, ya Umar, selain berita gembira ini juga berita duka. Kenapa? Karena kalau dakwah sudah selesai, tugas Nabi sudah selesai, berarti Nabi sebentar lagi akan kembali kepada Allah. Baru yang lain ikut menangis. Yang lain fahmun, Abu Bakar fiqhun. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, hanya membaca terjemah, berarti kita fahmun. Kalau kita nggak tahu apa pesan praktisnya dalam kehidupan kita, berarti kita belum faqih terhadap ayat tersebut. Maka ambillah ayat-ayat secara bertahap, nggak mungkin sekaligus juga karena Al-Quran itu sangat banyak ayatnya dan kita nggak bisa sekaligus. Ambillah secara konteks kehidupan kita, apa pesan Al-Quran. Bahasa anak muda, life hacks-nya Al-Quran. Bukan cuman quote of the day. Kalau quote kan cuman fahmun. Kalau life hacks itu aplikatif, berarti fiqhun. Banyak orang yang quote-nya Al-Quran. Apa quote-nya? Quote-nya misalnya Iza zulzilatil ardu zilzalah. Karena lagi terguncang misalnya. Itu quote. Tapi life hacks-nya dari itu apa? Nah, pesan praktisnya apa? Ini yang kita coba tadabbur. Sehingga ketika kita punya masalah hubungan, masalah perasaan, lagi patah hati, lagi sedih, pengen membangun hubungan yang benar dengan lawan jenis, mana pesan-pesan life hacks-nya ayat Al-Quran untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Banyak. Ada satu surat, ada satu paragraf, ada satu ayat. Khusus buat teman-teman Gen Z yang masih jomblo. Di dalam Al-Quran ada banyak surat yang ngomongin tentang kalian. Banyak surat yang bicara tentang jomblo fisabilillah. Banyak. Salah satunya adalah kalau yang untuk cowok-cowok nih, Suratul Yusuf. Surat Yusuf. Kemudian Suratul Qasas. Surat Toha. Surat Yusuf bicara tentang seorang nabi yang single, yang belum punya pasangan, tapi digoda oleh seorang perempuan yang cantik. Godaannya tuh berat loh. Godaannya tuh bukan sekedar scrolling TikTok pakai akun fake, bukan. Itu mah gampang, tinggal scrolling aja lewat dia kan. Walaupun scrollingnya nggak rela gitu, aduh berat banget mau scrolling, astagfirullahaladzim, balik lagi, ya udahlah di screenshot dulu. Itu ujiannya, varian dari ujian Nabi Yusuf, cuman kita lebih ringan. Nabi Yusuf diujinya, perempuan itu ada di satu ruangan, Nabi Yusuf ada di ruangan yang sama, lalu dikunci pintunya. Kemudian perempuan itu juga cantik, perempuan itu wahammat bihi. Perempuan itu sangat tertarik kepada Yusuf, wahamma biha, dan Nabi Yusuf juga tertarik kepada dia. Kalau bukan karena melihat petunjuk dari Allah, artinya kondisinya sangat mendukung. Nggak ada CCTV, nggak live Instagram, benar-benar ini private, benar-benar intimate, dan nggak ada paksaan. Perempuan itu yang mau. Sampai Nabi Yusuf udah menghindar, ditarik dari belakang sampai sobek bajunya. Coba, ya udahlah, ini udah. Bukan saya yang mau, sampai sobek baju saya, udahlah kalau kita ya. Nabi Yusuf berjuang tuh sampai sobek bajunya. Kemudian digoda bukan dengan satu cewek, banyak cewek. Dikumpulin cewek-cewek lagi nongkrong nih, tiba-tiba dipanggil Yusuf. Yusuf, keluar Nabi Yusuf. Begitu keluar, mereka lagi ngiris buah, tapi yang diiris tangannya berdarah. Dan mengatakan, ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi bukan ganteng-ganteng serigala, ganteng-ganteng malaikat. Coba bayangin, gimana gantengnya. Dan ini sekaligus juga
nasihat buat jomblo yang perempuan. Mereka bilang ini bukan manusia, ini malaikat. Terus pasti lihat loh, kenapa berdarah? Saking gantengnya Nabi Yusuf, nggak kerasa ketika tangannya diiris dan berdarah. Kalau pengen ngerasa paling ganteng Surabaya, coba kasih jarum pentul ke sebelah, ke cewek. Mbak, ini jarum pentul. Enggak kok, jilbab saya aman. Enggak, pegang aja dulu. Terus coba lihat wajah saya sambil nusuk jari mbak. Kalau mbak sakit, berarti saya jelek. Kalau nggak sakit, berarti saya ganteng. Bisa dipastikan sakit, bukan hanya sakit, tetanus tuh. Saking parahnya kita. Jadi artinya kita jauh lah dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam kalau dari sisi banyak hal sih selain dari sisi fisik. Artinya Nabi Yusuf diuji dengan ujian yang sangat berat. Kenapa Nabi Yusuf bisa selamat? Kenapa Nabi Yusuf bisa aman? Kenapa Nabi Yusuf bahkan pada akhir ceritanya beliau mendapatkan kemenangan dan kemudahan yang luar biasa dari Allah? Salah satu alasannya adalah Nabi Yusuf senantiasa disertai dengan doa dari ayahnya.